Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin, kelas SI 203, Prodi Sistem Informasi. Di materi Estetika Humanisme kali ini saya akan mengambil tentang materi Building Networking. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Building Networking. Secara bahasa, networking adalah jaringan. Networking atau jaringan yang akan kita bahas di sini bukan jaringan komputer atau sistem data, melainkan jaringan pertemanan yang menghubungkan seseorang dengan individu lainnya. Sering juga dikenal dengan kata relasi. Kenalan bukanlah segalanya. Social network adalah teman-teman dan para sahabat yang memang untuk bersosialisasi. Kegiatan yang kami lakukan sifatnya lebih untuk senang-senang bareng dan orang-orang yang siap membantu kita pada saat kita dalam kesulitan, atau bisa juga disebut orang-orang yang lebih dekat ke hati. Professional network adalah kenalan-kenalan yang berasal dari kehidupan profesional saya. Mereka adalah para klien saya dan juga orang-orang yang saya kenal di networking event yang perlu saya hadiri. Gimana sih cara membangun network? Membangun sebuah network salah satu caranya adalah dengan menghadiri sebuah network event. Sebelumnya, pastikan kamu sudah paham betul apa itu networking. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari seminar, workshop, dan community gathering, event invitation, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, ada begitu banyak networking event yang bisa kita hadiri, baik yang sifatnya berbayar maupun itu gratis. Salah satu caranya adalah dengan rajin update dan mengikuti akun-akun media sosial dari komunitas maupun institusi-institusi yang sesuai dengan latar belakang profesional maupun minat kita. Setelah kita memutuskan untuk menghadiri sebuah event, perlu diingat bahwa kita harus mampu mempresentasikan diri kita secara profesional. Jangan sampai kita datang, tapi kita secara clue terhadap acaranya dan siapa yang akan hadir di sana. Networking tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan jika kita sendiri tidak merasa nyaman berada di event tersebut. Berikut ini beberapa tips yang bisa saya share dalam menghadiri networking event. Do your homework. Cari tahu siapa penyelenggara event dan apa kepentingan mereka sehingga kita punya gambaran mengapa event tersebut diselenggarakan. Yang kedua itu ada cari tahu juga siapa saja yang akan datang atau yang biasa disebut dengan audiens. Tentukan target orang yang ingin kita temui dan cari info yang jelas mengenai mereka agar kita punya bahan pembicaraan saat di event nanti. Be ready to present your company. Tidak harus selalu resmi, yang penting disesuaikan dengan jenis event dan industri yang terkait. Jangan lupa bawa business card khususnya pada networking event yang bersifat resmi dan masing-masing peserta ingin terhubung satu sama lain. Pastikan kita membawa kartu nama yang cukup dan mudah diakses sehingga kita bisa memberikannya saat kita berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya ada siapkan elevator pitch 30 detik mengenai perusahaan atau institusi yang kita wakili. Hal ini penting karena kita akan diingat berdasarkan latar belakang profesional kita. Jika mereka tertarik untuk mengetahui lebih dalam, akan lebih baik jika kita memberikan penjelasan yang singkat, padat, jelas, dan bisa nempel di ingatan mereka. Yang ketiga itu ada in the event. Kalau kita tidak kenal siapa-siapa, datanglah lebih pagi untuk bisa berkenalan dengan penyelenggara acara. Selain kita bisa membangun jejaring dengan mereka, nantinya mereka bisa memperkenalkan kita ke beberapa peserta yang datang selanjutnya. Selain itu, datang lebih awal membuat kita lebih leluasa untuk berkenalan peserta yang sudah datang saat kita semua sama-sama sedang menunggu acara dimulai. Ada sedikit trik menarik kalau kita sudah kenal dekat dengan beberapa orang dan memiliki posisi tertentu di perusahaan kita, datang sedikit terlambat. Sekitar 15 menit kadang diperlukan untuk memberi kesan selebriti. Setelah kita datang, kita bisa menyapa kenalan kita secara bergantian di awal kehadiran. Selanjutnya itu ada fokus pada target.
Membangun networking tidak cukup sebentar, butuh proses yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Melihat kondisi ini, kamu harus tetapkan tujuan berapa lama kamu bisa dikenal dalam perkumpulan yang ingin kamu masuki. Yang kelima itu adalah percaya diri. Percaya diri adalah kunci yang mengawali langkah mulus kamu dalam membangun relasi agar bisa dikenal dalam lingkungan yang baru. Kamu harus punya percaya diri yang tinggi, tapi bukan berarti harus menyombongkan diri. Percaya diri di sini artinya mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bila perlu, keluarkan kemampuan diri untuk membuat kamu jadi unik dan berbeda dari yang lain. Yang keenam itu ada zona nyaman. Ini kelanjutan dari percaya diri, namun beradaptasi di lingkungan baru, jangan pernah malu untuk memulai menyapa atau memulai pembicaraan. Keluarlah dari zona nyaman bagi golongan introvert. Pastinya merupakan langkah yang berat. Tapi ingat, kamu punya target membangun networking untuk masa depan impian. Dengan terbiasa berbicara dengan orang lain atau orang baru, skill komunikasi kamu pun akan makin baik. Yang ketujuh itu ada mengenal lebih dekat. Usahakan jangan hanya 1-2 kali saja bertemu dengan relasi baru. Perkenalan pertama merupakan langkah awal dalam membangun networking. Buat pertemuan susulan untuk mengenal lebih dekat, kamu bisa mengajaknya makan siang atau sekedar membahas hobi. Terpenting jangan hanya cukup berhenti di perkenalan awal saja. Yang terakhir itu ada support relasi. Networking yang baik pastinya akan selalu saling mendukung antara relasi, karena ada kalanya permasalahan tak bisa diselesaikan sendiri. Adanya networking bisa jadi opsi lain menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Luangkan waktu untuk memberi support pada rekan kerja. Support ini bisa jadi awal untuk mengenal lebih dekat relasi kamu. Membangun dan mempertahankan networking merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan karir atau bisnis di masa depan. Tujuan dari networking adalah menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selain itu, dengan jaringan relasi bisa menutupi kekurangan antar relasi. Cukup sekian video dari saya untuk UAS Estetika Humanisme. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.